Tahun kontrak boleh sih. Committed gitu ya. Wow, terima kasih banget atas keramahannya. Kita dikasih satu box Amer sama Ote langsung di kantornya Ote. Kapan lagi loh? Thank you mas. Ini kayak borderline gak bener sih. Selamat Idul Fitri, belakangnya orang tua. Gak apa, kita harus menghormati orang tua, harus sopan sama orang tua, oke? Beneran seharian ini gue lagi mikir nih, kayak lagi muter otak gitu kan, kayak 100 M per hari itu cash flow-nya dari mana aja gitu kan, kayak jual beli organ mungkin, apa ya, jual beli lonte 100 M per bulan, oke. 100 M per hari, sebentar, that's like 8 million USD, right? 8 million USD in a fucking day. Oh my god. Oke. Ternyata ada yang bikin 200 juta dolar nih by making Amazon. 200 juta dolar per hari itu by making Amazon ya, Amazon.com. Mungkin dia harus bikin amazing.com kayaknya deh, biar 100 M per hari. Gue suka banget sama orang yang kayak manifesting. Keren. Ya, Boros cita-citanya enggak. 1000 buku. Apa yang dia tulis saya? 1000 apa? 1000 buku. Buat apa ya? Enggak, maksudnya mungkin kan banyak nih kisah hidupnya gitu apa gitu. 1000 tapi ya. Bikin perpus tapi kayak sendiri gitu loh. Omset 100 teh menurut lo dia bikin apa? 100 teh menurut gue dia jual organ sih. Jual organ. Ini nih. Sama bisnis lendir menurut gue. Lendir anjing. Enggak. Ini menurut gue bukan jual organ. Ngapain dia? Jadi nih jual organ, terus abis itu jual sabu. Terus ya kayak narkos gitu kan. Jual narkoba sama bisnis. Oh ini jual beli senjata, tau gak lu? Ekspor impor senjata. Alutista. Terus apa lagi? Jual otak kali ya? Jual otak. I figure out now. Ada yang temen gue bilang dari hasil ngepet dari 100 ekor babi ngepet. Tuh 100 M, gue baru percaya. Ini itu kita akan lebih kenalan kali ya. Fadil, kita boleh on cam nggak nih? Belum, kayaknya yang lain belum ketemu Fadil ya, baru sama Mbak Ovi aja. Coba. Gimana cara pakai si gue? Gue suruh dia cobain peltor kan. Peltor tuh kayak buat nembak gitu. Sambil gue meeting ya, by the way gue nyobainnya. Nah, jadi wah ini setiap gue tepuk suara kayak stop gitu guys. Keren. Kalau malas denger orang bacot, lu pakai ini. akhirnya setelah 2 jam aku dengan setianya Thank you, aku tak nungguin setia banget kamu. Semoga aku lancar ya proyeknya lagi aku jalan. Boleh, ayo kita sekarang kecap dan saus. Ayo kita tutup semua laptop. Oh, masih sejam lagi jam kerja gue. Tapi nggak ada meeting. Oke, aman aja. Aman aja. Jadi sebenarnya di pajak kita, jadi kita sebenarnya bisa memilih orang mana yang cocok buat lo. Makanya dia keluar masuk. Right. Oh, diajak keliling. Jadi sebenarnya ini pameran solo pertama gue banget yang dikurasi sama pameran ini. Kalau pameran ini
hasil dari pandemi. About like, wow, you know, during the pandemic kayak Monday, Wednesday, Thursday, you know, time has become really irrelevant. Jadi emang kita berangkat dari ide itu bahwa sejak of late itu time jadi sesuatu yang udah nggak bisa kita hitung. Karya ini even though it's extruded, dia juga two dimensional gitu dalam arti dia nggak ada shading, jadi lebih seperti pattern. Tapi setelah berapa lama Aska berkarya, you start to see dimension, perspective. Yeah, I can see from that one. Yeah, so there starts to be shading and there's gradient. So memang Aska masuk ke pengkaryaan yang baru, which is three-dimensionality. So he took it to the next level and he decided to make a sculpture. This is his very first sculpture. This one? Yep. So ini Manusia kayak orang jatuh di pinggir jalan dan lain-lain gara-gara pandemi. Lama-kelamaan kita udah tahu kalau misalnya dunia kita malah lagi ada apa-apa, tapi kita udah terbiasa. Kitanya yang terbiasa. Abis. Eh. Nitbo. Halo. Sejak kapan kita berkumpul di art exhibition? ya kan demi banget. Kenapa ya? Maaf ya. Apa coba dong, kasih tahu apa Pan? Apa nih Pan? Gimana Pan? Filosofi gue dari melukis ini adalah dari semangka yang tertinggal. Semangka yang Itu kayak tertinggal. lebih ke arah lemon guys. Oh, lemon ya. Semangka impor. Semangka impor. Kan ada semangka kuning. Oke. Semangka yang tertinggal. Gak ada bijinya ya? Bijinya mana? Lalu dia berubah menjadi sebuah fantasi. Benci yang banget masuk ke ini. sebuah Ini lorong-lorong. art. Udah berminggu-minggu ini aku pakai Bonavi Official. Jadi ini tuh kayak lotion gitu dan ini bagus banget untuk kita pakai di seluruh badan kita. Jadi ini aku sukanya pakai yang Zong de Savon. Jadi ini tuh bener-bener kayak ada rose-nya. Kalau untuk wanginya sendiri tadi aku bilang ada kayak kandungan wangi saffronnya, tapi juga ada rose-nya dan ada sedikit spice of kayak MFK bakarat gitu. Bener-bener wanginya tuh kelas banget, enak wanginya. Kemudian ada kandungan vitamin E-nya juga. Jadi ini aku pakai sekarang sebelum tidur, tapi kalian bisa pakai 2 kali sehari setelah mandi pada pagi hari atau sebelum tidur. Harganya juga cuma 60 ribuan aja, wanginya tahan 12 jam. Jadi mendingan kalian langsung cek testimonialnya di sini.